Saya selalu bersuara kalau ditanya itu, apakah Undang-Undang 19 2019 itu melemahkan KPK? Pertanyaan selalu begitu ke saya waktu. Untuk mengusut kasus itu nggak bisa dalam 1 hari 2 hari gitu. Itu pasti prosesnya udah lama tuh. Yang Silmi itu. Iya. Ya, tapi kenapa kejaksaan yang maju itu berarti memang bisa jadi ada indikasi lain, bisa lebih cepat, bisa juga atas arahan presiden sebenarnya kan ya? Ya, kita hanya bisa menebak-nebak ya. Tapi kalau ditanya kenapa nggak KPK? KPK juga sudah mulai melakukan penyelidikan. Ini kalau dari informasi yang saya dapat dari teman. Ada pertanyaan awam. Apa sih bedanya yang nyelidik kejaksaan sama yang nyelidik KPK? Sebenarnya ini kalau pandangan saya nggak ada bedanya sekarang. Ketika itu KPK, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK, itu membuat KPK agak berbeda. Dari sisi kewenangan, dari sisi istilahnya itu, dari sisi lembaganya, itu berbeda. 30 2002 itu membuat KPK bahkan dulu disebut sebagai super body kan. Nah, dengan kewenangan-kewenangan yang sebagian tidak dipunyai oleh kejaksaan dan kepolisian. Waktu itu KPK masih disebut lembaga independen. Suaranya kan gitu dulu, tidak di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Dia tidak di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Tapi dengan Undang-Undang 2019, KPK menjadi ASN. KPK bisa SP3. Oh, iya. Jadi kalau dulu kan nggak ada SP3 ya? Dulu nggak ada SP3, dulu KPK bukan ASN. Dan ini kalau dikelompokkan, itu KPK bisa masuk di dalam kelompok eksekutif. Karena ASN. Sekarang ini posisi. Apa sih istilahnya itu lupanya. Seolah-olah bisa dikelompokkan itu karena dia ASN. ASN itu kan kalau dulu pegawai KPK itu payung hukumnya adalah Undang-Undang 30 tahun 2002. Proses seleksi itu sepenuhnya KPK yang itu. Kemudian rekrut pegawai, kemudian jenjang karir itu dulu menurut KPK, lembaga KPK sendiri gitu. Orang menjadi kepala biro, orang menjadi direktur, itu tidak melalui jenjang seperti yang ASN itu. Dia harus golongan berapa, nggak begitu. Tapi dia kompetensinya, integritas, gitu-gitulah dulu itu. Pakai konsultan independen untuk direkrut di KPK. Kebetulan saya dari staf di KPK, kemudian pernah jadi direktur, pernah jadi kepala biro, pernah jadi deputi, pernah jadi PLT pimpinan juga waktu itu. Iya, betul. 2015. Kemudian saya mundur kan di 2015 itu. Di awal Januari 2016. Inilah yang membedakan genus ya termasuk karakter lembaganya juga ya pastinya. Itu gini ya, orang saya selalu bersuara kalau ditanya itu apakah Undang-Undang 19 2019 itu melemahkan KPK. Pertanyaan selalu begitu ke saya waktu. Paling tidak Undang-Undang 19 2019 kalau kita komparasi dengan 30 2002 itu kewenangan secara lembaga itu turun. Itu turun secara lembaga. Yang kedua, perubahan bukan ASN menjadi ASN itu nggak hanya merubah status tulisan aja, karena nggak begitu. Itu ada turunannya itu. Turunannya apa? Satu, bagaimana dengan kode etik? Bagaimana dengan SOP yang harus dijalankan? Karena kalau dia statusnya ASN, maka dia juga terikat oleh undang-undang ASN, Pak. Iya. Betul. Itu yang kemudian membatasi lingkup juga ya, berarti ya. Iya, jadi kan seolah-olah di luar tuh ya kan sama aja mau ASN apa enggak ASN.
Tapi bukan soal KPK berani atau tidak, itu bukan tergantung di ASN atau tidak kalau soal keberanian ya. Tergantung yang ada di KPK berani apa tidak. Tapi tadi dari penjelasan Mas Johan, apakah meritokrasi yang ada di KPK saat ini memang berubah dibanding dulu gitu kan? Karena dulu kan tadinya ada tim dari luar, terus kemudian menggunakan advisor juga untuk rekrutmen, ya kan? Melihat kemampuan, kapabilitas dan segala macam. Kalau sekarang melalui prosedur yang birokratis sekali gitu kan, ya itu kan berarti ada kemungkinan meritokrasi dari para penyidik KPK juga dipertanyakan ya untuk yang saat ini ya, setelah undang-undang Bukan itu. dipertanyakan, tapi gini, apakah itu berbeda dengan zaman dulu? Saya pastikan berbeda. Tapi sejauh mana ukuran-ukuran tadi, apakah menempatkan seseorang menjadi kepala biro itu tetap sesuai dengan yang dulu, misalnya kualifikasinya harus itu mungkin sama ya, mungkin sama. Tetapi kan dia diikat oleh ASN-nya itu loh, maksud saya gitu. Nah, kemudian ASN itu kan ada aturan-aturan yang mengikat dia. Sekarang pertanyaan awam ya. Kalau dulu polisi, jaksa itu sifatnya kontrak, quote-unquote ya. 4 tahun, zaman saya dulu ada di sana, 4 tahun. Kemudian 2 tahun dia diminta pilihan. Tetap di KPK atau kembali ke instansi. Nggak hanya polisi, jaksa juga, kemudian juga penyelidik juga yang dari BPKP, ada dari Kementerian Keuangan, itu juga dikasih pilihan itu ketika itu. Nah, pertanyaannya kalau sekarang kan ASN gimana kan sama-sama. Atau bagaimana jenjang karirnya polisi dan jaksa di sana dan BPKP? Dia ngikut siapa? Iya. Ya, kayak pangkat misalnya bintang 1, kombes. Iya. Dan sekarang kan masih hampir sama dengan dulu kan. Ya, ada yang dipindah ketika direktur penyidikan yang baru masuk dari polisi, kemudian yang di KPK kembali berkarir di kepolisian. Padahal kan statusnya sama kan, seharusnya statusnya sama. Tapi kalau seleksinya saya kira masih sama ya, maksudnya kualifikasi yang dibutuhkan untuk jadi direktur itu mungkin sama. Kalau yang tadi disebut secara kelembagaan turun di mananya? Ya itu tadi kewenangan tadi yang saya sampaikan. Gini, KPK dulu itu mungkin ditanya ke KPK, saya juga nggak tahu sekarang ya, apakah KPK dulu itu kan supervisor terhadap lembaga lain, melakukan supervisi ke kejaksaan dan kepolisian, kemudian juga monitoring. Itu di Undang-Undang 30 2002 ya, monitoring. Dulu ada kasus yang jadi kalau itu bisa mengambil alih kasus yang ada di kejaksaan dan kepolisian dulu tapi. Nah sekarang dengan Undang-Undang 19 2019 itu saya tidak tahu persis ya apakah dalam kurun waktu setelah perubahan itu ada kasus-kasus di kejaksaan, di kepolisian yang diambil oleh KPK. Ya. Kemudian secara organisasi KPK itu juga berkembang. Dulu hanya ada deputi penindakan, pencegahan, PIPM, kemudian sekjen, kemudian informasi dan data dan pengaduan. Jadi dulu itu cuma 5 kalau nggak salah. Sekarang kan berkembang, ada deputi pelayanan masyarakat kalau nggak salah. Sekarang KPK berkembang, lebih banyak kedeputiannya, lebih banyak direktoratnya. Ini kembali ke kasus korupsi ya, tapi KPK kan juga kemarin juga menangkap Pak Silmi. Iya, nah itu juga sepertinya hampir berbarengan tuh, Mas. Gitu. Ini memang ada dalam tanda kutip persaingan kah dengan kejaksaan kah? Atau ada pertanyaan itu sih. Saya nggak ada pretensi ada persaingan ya sama sekali. Kadang-kadang kan orang bertanya seperti Anda bertanya, seolah-olah
kok berbarengan. Nah pertanyaannya sebelum Silmi dia nangkep orang nggak? Kan nangkep juga. iya. sih, ya. Ya, jadi ya itu biasa aja. Mungkin waktunya yang Berbarengan ya. berbarengan ya. Dia juga nangkep bupati, nangkep wali kota, nangkep itu juga dilakukan. OTT kan masih berjalan terus sampai masih sekarang. dilakukan oleh KPK ya. Nah kan dari jauh kelihatannya kok habis BGN kok wamen imigrasi gitu. Ada apa ini? Yang Gitu kan? apa? Kalau saya sih ya Ya kebetulan. gini berdasarkan pengalaman juga untuk mengusut kasus itu nggak bisa dalam 1 hari 2 hari gitu. Itu pasti prosesnya udah lama tuh. Yang Silmi itu. Iya. Berapa lama Silmi sih? apa sampai namanya? Silmi ya. Iya, berapa lama sih Mas? Biasanya untuk mengusut kasus sampai Minimal 3 ada bulan, OTT Pak. gitu? 3 Minimal bulan. 3 bulan. Termasuk yang agak baru Wamen Bupati Muara Enim juga berarti udah penyelidikannya udah lama juga. Saya yakin itu minimal sebulan lah. Pasti sudah dimonitor tuh. Karena nggak mungkin informasi misalnya gini. Kan nggak mungkin ya kalau OTT kan biasanya orang terima suap kan. Iya. Mostly kan itu yang betul. terjadi. Kan nggak mungkin hari ini detik ini orang mau terima itu kemudian orang ini lapor KPK terus ditangkap KPK kan nggak mungkin. Kan proses. Iya. Pasti itu jauh sebelumnya lalu dilakukanlah ini senjatanya KPK yang canggih kan penyadapan.